Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 1 Mei 2021, seminar G100 Public Good. Hari ini ketemu dengan saya lagi, Dian Saraswati, yang akan mengawal Anda selama 1 jam. Kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu dari kami, tim G100. Untuk itu, boleh saya minta feedback-nya? Apakah suara saya, audio visual saya sudah tampak jelas di live FB? Tolong di komen di bawah, silakan. Oke, saya tunggu feedback-nya. Oke, silakan juga untuk share dan tag rekan-rekan Anda, kerabat Anda, dan prospecting Anda untuk berbagi acara ini. Silakan, saya tunggu komennya. Baik. Ya, terima kasih Bu Dita ya. Silakan juga untuk aksen mengetik dari mana Anda menyaksikan acara ini, sebutkan kota dan negara Anda. Silakan. Acara ini terselenggara selama 1 jam ke depan, dari mulai pukul 20 sampai 21 nanti. Kita akan memberikan banyak informasi untuk Anda semua. Oke, terima kasih untuk feedback-nya. Ya. Halo, selamat malam. Oke. Ya. Perkenalkan, saya Dian Saraswati, VG code saya PG 00126552 yang akan mengawal Anda sampai 1 jam ke depan. Jadi, tolong disimak baik-baik acara ini. Anda akan mendapatkan banyak ilmu. Jadi, malam ini akan ada speaker dari Pak Batiar. Pak Batiar adalah seorang guru, dealer aktif juga. Beliau juga adalah seorang penulis. Beliau sudah menghasilkan 2 buah buku tentang emas, akan memberikan ilmu bagaimana memilih menyimpan dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas. Tanpa menunggu lebih lama lagi, silakan Bapak Batiar, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam. Bentar, saya bagi dulu. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas? Bisa keluar gambarnya? Oke, selamat malam untuk rekan-rekan hebat dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Batiar Ahmad Budiak. Kali ini saya akan membawakan seminar untuk Public Good Indonesia by G100 Network. Sebelumnya, saya memperkenalkan dulu profil saya. Saya seorang guru mengajar matematika di Bimbel Ananda Ceria, Klaten. Saya bergabung mengenal Public Good tahun 2017, tepatnya 17 November, di mana waktu itu saya bertemu pertama kalinya dengan Public Good mengantar istri saya, dan waktu itu kebetulan yang jadi pembicara adalah mentor kesayangan kita, Bapak Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kemudian dari Januari 2018, saya mulai kembali aktif menulis blog yang sudah lama saya tidak lakukan, belajar tentang emas. Jadi atas bimbingan mentor, saya mulai menulis blog, dan kemudian tahun Maret 2019, saya mulai sudah menerbitkan buku karya pertama saya, Langkah Mudah Berbisnis Emas.
Kemudian pada Juli 2019 sampai sekarang saya masih aktif menjadi kontributor lepas di Kompasiana, Brilio.net, dan beberapa media online lainnya. Selain itu, saya juga terlibat dalam beberapa antologi bersama dengan beberapa rekan-rekan penulis, sehingga menghasilkan karya bersama seperti Kata Tanpa Suara, Rasa Tanpa Aksara, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada Oktober 2019 saya juga meluncurkan buku saya yang kedua yang berjudul Kaya dengan Emas. Nah, topik kita malam ini adalah memilih simpan uang atau emas. Ini yang sering menjadi banyak perdebatan. Jadi banyak rekan-rekan sering ragu, mereka enak simpan uang atau simpan emas. Jadi ini malam ini saya akan bicarakan tentang hal tersebut. Untuk selanjutnya, nah ini dia, beliau adalah guru saya, mentor saya, yang banyak sekali membimbing saya dalam hal tentang emas, tentang menulis buku, bagaimana menulis blog. Beliau yang banyak memotivasi saya untuk terus belajar dan belajar. Kemudian dari beliau saya juga banyak sekali menimba ilmu tentang keuangan. Dan itu juga banyak hal yang saya dapatkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor kesayangan kita, Bapak Muhammad Fikri Safi bersama Puan Nasdia yang sudah membimbing dan memotivasi kami. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mahaguru M. Sukor Hasim dan Cijun yang banyak memberikan inspirasi kepada kami untuk terus mengembangkan Public Good di Indonesia. Dan terima kasih yang sebesarnya kepada Dato' Wirawiseng dan Datin Ivon Lim yang memberikan kesempatan pada kami untuk mengenal Public Good dan kesempatan pernah bertemu beliau di HQ Public Good di Penang, Malaysia. Nah, ini adalah beberapa buku karya saya. Yang pertama ada Langkah Mudah Berbisnis Emas, yang di dalamnya saya banyak menulis tentang bagaimana cara membangun bisnis public good. Jadi karena kesulitan di Indonesia tidak banyak buku tentang emas, kemudian saya menulis buku tersebut atas bimbingan dari mentor kesayangan kita. Selanjutnya ini adalah buku Kaya dengan Emas yang juga sebagai pendalaman saya tentang emas, yang juga berdasarkan juga dari saya belajar, saya banyak menimba ilmu dari beliau. Kemudian saya juga membuat e-book ini tentang Gold Accumulation Program. Jadi ini adalah sebuah akun istimewa yang berstandar nasional yang saya tuliskan dalam e-book. Kemudian ini juga saya tulis beberapa e-book lagi, Pilih Emas atau Deposito, dan 7 Alasan Simpan Emas. Nah, konten saya malam ini adalah yang pertama, mengapa kita perlu menabung? Seperti banyak orang, kita sering banyak orang lupa ada uang langsung segera dihabiskan. Jadi tidak ada inisiatif atau cara menabung, menyimpan uang untuk masa depannya. Kemudian kenapa kita harus menabung uang? Itu alasannya apa saja yang menjadi motivasi kita harus menabung uang. Berikutnya kita perlu juga menjadikan emas untuk simpanan. Jadi ini selain kita perlu menabung uang, juga kita perlu jadikan emas untuk simpanan demi masa depan ya kita supaya lebih baik lagi. Kemudian dari menabung uang atau emas untuk simpanan, mana yang lebih baik? Karena menabung uang juga banyak pilihan. Jadi mana yang lebih baik untuk kita? Kemudian alasan berikutnya adalah mengapa kita pilih public good? Apa alasan itu? Maka saya jabarkan sebagai berikut. Nah, ini yang jadi alasan mengapa kita perlu menabung. Yang pertama adalah menabung sangat berguna untuk mengantisipasi keadaan darurat. Kita tidak akan pernah menduga atau mengetahui apa yang terjadi di masa depan kita. Jadi kita perlu mempersiapkan, mengantisipasi kemungkinan yang terburuk seperti kecelakaan atau sakit atau bagaimana. Jadi kita harus bisa mengantisipasi. Untuk itu kita perlu menabung sebagai persiapan dana darurat. Kemudian kita dengan menabung kita bisa membeli barang atau produk sesuai target. Jadi kadang-kadang penghasilan kita tidak cukup untuk membeli suatu produk
umpamanya kita membutuhkan kamera, jadi kita kalau membeli kamera saat ini tidak ada dana, untuk itu kita mulai bisa dengan menabung dulu. Jadi untuk mempersiapkan supaya kita bisa membeli produk atau target tersebut. Selain itu juga menabung ada sebagai modal untuk persiapan masa depan kita. Jadi umpamanya kita tidak mungkin kita akan selamanya terusnya bekerja. Kita pasti ada masanya kita akan pensiun. Jadi kita menabung ada berguna untuk mempersiapkan dana pensiun, untuk mempersiapkan sebagai orang tua kita juga menginginkan pendidikan untuk anak kita, untuk persiapan pernikahan ke depan anak-anak kita. Jadi kita perlu menabung. Kemudian yang lagi adalah kita butuh mandiri secara finansial. Jadi kita butuh menabung adalah untuk persiapan kita supaya kita terkadang ada kebutuhan mendadak yang tidak kita sengaja kita banyak mengeluarkan dana besar. Jadi supaya mengantisipasi kita tidak terjebak dalam hutang, maka kita harus namanya menabung untuk menjaga finance kita. Yang berikutnya adalah sebagai persiapan liburan. Jadi mungkin kita ada rencana kegiatan liburan atau refreshing bersama keluarga, bersama jalan-jalan ke suatu tempat, atau kita juga bisa dapat juga dengan beribadah, umroh atau haji atau ke ziarah. Jadi kita memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu kita perlu menabung untuk sebagai persiapannya. Yang berikutnya adalah sebagai persiapan untuk berinvestasi. Jadi menabung juga merupakan sebagai bagian dari investasi. Jadi untuk itu mengapa kita perlu menabung, dan ada baiknya kita perlu menabung menjadikan jadi kebiasaan dan mulai dibina sejak dini. Nah, bagaimana dengan menabung uang? Apa sebenarnya kita perlu menabung uang? Untuk menabung uang adalah dapat langsung digunakan. Jadi enaknya menabung uang. Jadi kita tidak repot. Jadi apa bisa langsung kita simpan, bisa kita langsung belanjakan kalau kita membutuhkan sesuatu. Kemudian prosesnya juga cukup mudah, menabung uang cukup mudah. Jadi kita tinggal datang ke suatu bank atau kita bisa simpan di rumah dengan semacam celengan yang dibuat dari kaleng atau dari gerabah. Jadi kita bisa lakukan dengan mudah seperti itu. Kemudian kalau kita menyimpan menyimpan uang di bank, kita akan mendapatkan bunga simpanan. Walaupun mungkin besar tidak seberapa, tapi itu adalah bagian dari keuntungan dari menabung uang di bank. Berikutnya adalah adanya jaminan perlindungan. Nah, di Indonesia kita ketahui ada kita mendapatkan jaminan perlindungan. Jadi seumpamanya terjadi bank seperti beberapa tahun yang lalu, jadi kemudian uang pada hilang, bank pada tutup, tapi LPS, lembaga penjamin simpanan, akan menjamin uang yang ada di bank tersebut, walaupun ada batasnya. Jadi seumpama untuk akun seseorang biasanya maksimal sekitar 100 juta, atau untuk deposito maksimal sekitar 2 miliar. Berikutnya adalah uang, untungnya adalah bisa diambil kapan saja, terutama kalau kita simpan uang di rumah. Jadi bisa diambil kapan saja tanpa perlu prosedur apapun. Jadi bisa dilakukan kalau di bank, kita bisa ambil melalui ATM atau dan sebagainya. Yang berikutnya tentu kalau nabung di bank mesti aman dari risiko kehilangan karena ada yang namanya jaminan perlindungan dari lembaga penjamin simpanan. Nah, bagaimana cara simpan uang? Kita banyak pilihan sebetulnya simpan uang. Seperti kita membuat dengan semacam tabungan tradisional, jadi macam gerabah atau kaleng atau segala macam. Bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Berikutnya adalah dengan tabungan biasa seperti yang kita rekening giro yang bisa dikenal seperti itu. Jadi bisa ditabung walaupun bunganya sedikit, tapi bisa dilakukan biasanya dilakukan oleh bank-bank yang masih kecil. Kemudian ada juga pilihan dengan tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah keuntungan kita untuk menjadi lebih disiplin. Jadi kita tentukan setiap bulan kita menabung sekian rupiah, jadi bisa ditabung dengan batas-batas faktor tertentu. Dan kemudian yang paling banyak dilirik adalah deposito. Jadi deposito merupakan yang banyak memberikan keuntungan, tapi deposito memerlukan modal yang besar. Walaupun di bank-bank kecil untuk deposito awal hanya 500.000, tapi di bank besar untuk memulai deposito membutuhkan dana sekitar minimal 8 juta hingga puluhan miliar. Nah, ini saya berikan ilustrasi deposito yang paling banyak diminati. Jadi kalau kita kenal deposito ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan,
12 bulan, 12 bulan itu kita bisa kenal dengan istilah tenor. Jadi biasanya ini banyak salah persepsi dalam menghitung keuntungan bunganya. Jadi tenor 3 bulan itu mereka banyak orang berpikir bahwa wah bunga ini saya kasih contoh gambaran 6%, berarti dapat keuntungan 6% selama 3 bulan. Itu yang perlu kita diluruskan di sini adalah deposito walaupun itu tenor 3 bulan, tetapi bunganya tetap dihitung selama 1 tahun. Jadi akan saya gambarkan sebagaimana berikut. Jadi saya ambil contoh adalah dana maksimal yang biasa dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, ambil contoh deposito sekitar 2 miliar rupiah. Jadi kira keuntungan bunga yang bisa diperoleh Anda bisa dalam perhitungan sebagaimana berikut. Jadi bunga uang 2 miliar tadi akan dikalikan dengan bunganya 6% dan dikalikan dengan 0,75. 0,75 adalah dari 3 bulan per 12 bulan. Jadi 3/4. Jadi sekitar itu. Dan itu dapatkan 90 juta per tahun. Jadi bukan per 3 bulan, tapi per tahun. Tetapi di Indonesia, setiap deposan akan mendapatkan terkena pajak yang besarnya sekitar 20%. Jadi bunga 90 juta tadi akan masih dipotong lagi sebesar 20%. Jadi perkiraan ada potongan sekitar 18 juta. Dengan demikian, dengan deposito 2 miliar, maka uang yang akan diterima adalah sekitar 17 juta per tahun atau 6 juta per bulan. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi untuk mencapai uang kita penghasil 6 juta per bulan, kita butuh minimal dana sekitar 2 miliar untuk ditabung di bank. Tentu jumlah uang tersebut juga membutuhkan dana yang besar. Tidak semua orang mampu mendapatkan penghasilan seperti itu. Kemudian emas untuk simpanan. Apa keuntungan emas sebagai simpanan? Yang pertama, emas merupakan satu-satunya aset keuangan yang sangat liquid, mudah dicairkan. Anda mau digade, mau dijual, akan sangat cepat prosesnya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Berbeda dengan Anda memiliki aset keuangan yang lain. Anda membutuhkan waktu, membutuhkan orang, membutuhkan yang tepat untuk dicairkan. Jadi bisa tukar. Biasanya kalau pengalaman saya untuk mencairkan emas mau digade itu paling hanya butuh waktu 15 menit. Mau dijual juga tidak butuh waktu yang lama. Jadi hanya prosesnya cepat, mudah dicairkan. Kemudian emas kemudian lagi dapat dilakukan meskipun dengan dana terbatas. Jadi Anda bisa memulai dengan hanya modal membeli emas 1 gram setiap bulan, 1 gram setiap bulan, atau dengan menyimpan dalam bentuk akun digital seperti Rp300.000 per bulan. Atau bisa dilakukan dengan kapan saja Anda mampu, tapi dikerjakan dengan dana terbatas, tidak harus dengan dana besar. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, membutuhkan dana yang besar untuk mencapai penghasilan sekitar Rp6 juta per bulan. Kemudian keuntungan dari emas simpanan adalah investasi yang evergreen. Jadi dari dulu sampai sekarang, dari sampai akan ke depan, emas adalah simpanan yang paling menguntungkan, paling aman. Anda tidak akan terkena namanya dampak-dampak moneter, dampak tekanan inflasi dan lain sebagainya. Jadi emas adalah merupakan investasi yang selalu evergreen. Kemudian ada juga emas bisa dimanfaatkan sebagai tabungan darurat. Jadi kenapa banyak sekarang terutama ibu-ibu menjadikan emas sebagai simpanan untuk antisipasi dana darurat. Mereka membeli emas disimpan walaupun ada bentuk perhiasan, ada dalam bentuk emas logam mulia, jadi mereka gunakan sebagai simpanan dana darurat mereka. Jadi ketika terjadi musibah, mereka bisa langsung mereka gada, mereka jual emas tersebut sebagai tabungan dana darurat. Kemudian keuntungan dari simpanan emas adalah nilainya selalu stabil. Seperti kita ketahui bahwa dari zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu hingga sampai saat ini, harga emas selalu stabil. 1 dinar emas sama dengan 1 ekor kambing. Jadi kita tidak perlu ragu dengan kemampuan emas dalam hal terjaga dari urusan inflasi. Itu sebabnya Anda perlu kepahami bahwa yang nama inflasi pasti terjadi. Indonesia itu perkiraan inflasi sekitar 5-6% per tahun. Bisa Anda bayangkan, jadi setiap tahun kekayaan kita akan tergerus sekitar 5-6%.
Untuk itu kenapa kita perlu simpan emas untuk menjaga kekayaan kita dari kerusakan inflasi. Nah, selain itu emas berlaku di seluruh dunia. Seperti kita pahami beberapa kejadian yang lalu, berapa tahun yang lalu waktu terjadi perang Vietnam, terjadi krisis politik dan sebagainya yang menyebabkan krisis negara tersebut hingga terjadi pengungsian dan sebagainya. Mereka hanya membawa emas mereka. Jadi ketika ada bencana, yang mereka selamatkan adalah emas mereka, karena emas tersebut bisa dijual di mana saja dan itu berlaku internasional. Sementara kalau uang hanya terbatas dengan lingkup wilayah di mana negara tersebut berlaku. Jadi umpamanya kita tidak bisa membawa rupiah ke negara-negara tetangga. Jadi emas rupiah tidak akan berlaku sebagaimana berlaku di Indonesia. Jadi tapi kalau Anda membawa emas akan tetap akan berlaku sama dan sesuai dengan harga setempat. Nah, cara simpan emas kita ada beberapa pilihan terutama di public good. Ada beberapa pilihan. Pertama, kita mulai dengan 1 gram emas 1 bulan. Jadi kita simpan emas dalam bentuk fisik atau dalam bentuk akun tabungan digital. Jadi seperti GAP tadi, keuntungan dari GAP adalah merupakan tabungan akun emas digital yang didukung emas fisik dan berlaku internasional. Kenapa saya katakan berlaku internasional? Jadi Anda bisa simpan uang Anda di Indonesia, Anda bisa cairkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk fisik di seluruh brand yang ada di public good yang ada di Malaysia dan Singapura. Itu keuntungan dari akun GAP, jadi lebih sifatnya internasional. Kemudian juga ada dengan cara easy payment purchase, jadi merupakan membantu Anda untuk menyimpan emas dengan cara pembayaran tunai bertahap tanpa bunga. Jadi keuntungan buat Anda yang bagi Anda yang suka kesulitan untuk membeli secara tunai, jadi Anda bisa membayarkan dengan cara tunai bertahap. Bagi Anda untuk ini bisa tanyakan langsung dengan introducer Anda, bagaimana cara prosedurnya berikutnya. Nah, dari kedua pilihan tadi antara uang dan emas, mana pilihan terbaik untuk Anda? Wah, tentu ini sangat menarik. Yang pertama adalah perlu kita perhatikan dalam persoalan jangka waktu. Emas bukan simpanan jangka pendek, emas ada simpanan jangka panjang. Jadi kalau Anda membutuhkan simpanan jangka pendek, Anda gunakan sebagai dalam bentuk deposito. Itu lebih menguntungkan buat Anda. Dan saya tidak sarankan Anda untuk simpan emas dalam jangka pendek, karena harga Anda pasti akan mengalami kerugian. Tapi kalau Anda untuk simpan jangka panjang, lebih dari 2 tahun, saya sarankan Anda simpan dalam bentuk emas. Pasti Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dari hal tersebut. Kemudian tingkat keamanan, kenyamanan. Betul, kalau kita simpan uang di bank, kita akan dapatkan perlindungan karena ada sistem dari pihak bank, jadi menjaga keamanan kita. Kemudian ada lembaga penjamin simpanan. Sementara kalau emas kita adalah resiko secara pribadi kita. Jadi kalau kita lengah, kita terlidor, maka emas untuk investasi bisa akan hilang. Kemudian untuk target dan tujuan. Kalau Anda simpan uang, selalu menjadi banyak kesulitan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Anda simpan uang sedikit, besok lagi bulan depan sedikit, katakanlah hari ini 50.000, minggu depan 50.000, minggu depan 52, tapi tidak akan sampai biasanya pada akhir bulan uang tersebut hanya tinggal beberapa ribu rupiah saja, karena naluri uang ada memang untuk dibelanjakan, berbeda dengan emas. Jadi nalurinya untuk disimpan. Kalau untuk beberapa kasus, beberapa contoh yang banyak diceritakan oleh rekan-rekan saya, juga banyak saya belajar dari para guru dan mentor, simpan emas lebih mudah. Contoh, jadi kalau Anda ingin ibadah haji, Anda simpan uang secara pribadi, Anda akan kesulitan. Tapi kalau Anda simpan dalam bentuk katakanlah dinar, Anda bisa lebih mudah untuk mencapai target tersebut. Jadi Anda berkonsentrasi dengan jumlah kepingan yang Anda miliki. Jadi umpamanya kalau untuk umroh kita hanya target kita 11 keping dinar. Jadi kita lebih mudah untuk memberikan target tersebut. Kemudian dengan ibadah haji juga sama. Itu jadi emas lebih mudah untuk kita jadikan memenuhi target dan tujuan kita. Kemudian resiko terburuk ini yang selalu tingkat keamanan.
walaupun kita menabung uang, tapi yang namanya kasus ketika kita telah belajar tentang kasus salah satu bank terbesar di dunia investasi, Lehman Brothers, yang akhirnya dinyatakan bangkrut, yang berakibat juga dengan Indonesia juga banyak bank yang akhirnya terlikuidasi dan menyatakan bangkrut. Itu juga pengalaman buruk, Pak. Dan pemerintah hanya mampu menjamin dengan batas maksimal, tidak bisa mengganti dengan sepenuhnya. Untuk itu perlu kita pahami bahwa kita paling aman tetap saya sarankan adalah untuk menyimpan emas. Jadi resiko terburuknya memang emas akan, kalau kita ceroboh, kita teledor, kita hilang. Tapi kalau antisipasi keadaan terburuk, ada krisis moneter, ada guncangan ekonomi, emas lebih safe. Kemudian tingkat likuiditas. Jadi ini juga perlu kita pelajari sama-sama. Kalau Anda simpan dalam bentuk deposito lah, katakanlah yang paling menarik, Anda tidak bisa, umpamanya Anda membutuhkan dana karena sudah ada tenor, Anda sudah ada kesempatan yang sebelumnya, jadi tidak bisa Anda katakan Anda gade dari surat deposito tersebut atau Anda jual. Bank tidak akan menerima. Kalaupun menerima itu hanya bank-bank besar dan itu dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan emas. Jadi kalau Anda mau jual, mau gade, bisa Anda lakukan dalam waktu singkat. Jadi tidak butuh waktu yang lama. Kemudian yang perlu Anda perhatikan juga adalah potensi bisnis dari antara kita simpan nabung uang atau simpan emas. Kalau Anda merekomendasikan sebuah bank mengandang teman saja, umpamanya, Bahtiar, kamu datang ke tempatku, nabung uang di tempatku, ya nanti kamu akan dapat keuntungan banyak, bla 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 dan sebagainya. Anda yang mengundang Bahtiar, Anda tidak akan dapat hanya ucapan terima kasih. Oh, terima kasih Pak, Anda sudah merekomendasikan bank kami. Berbeda kalau Anda dengan bisnis, potensi bisnis di kata menabung emas, Anda bisa menjadi kesempatan Anda untuk memperoleh penghasilan pasif. Nah, kemudian adalah bisa dilakukan dengan modal minimal. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk menabung dalam kata yang paling deposito, yang paling favorit, Anda membutuhkan dana untuk bank besar itu sekitar 8 juta rupiah. Cukup besar. Itu pun kalau Anda mendapatkan dengan suku bunga sekitar 6%, Anda tidak dapat, Anda bisa bayangkan kalau Anda nabung uang 2 miliar saja, itu hanya dapat 6 juta. Jadi keuntungannya sangat terbatas. Kemudian juga modal, tidak semua orang mampu dengan modal 8 juta. Kalaupun ada di bank-bank kecil semacam BPR, itu hanya 500.000, betul, tapi suku bunganya juga Anda tingkat keamanan kenyamanan juga perlu diperhatikan. Berbeda dengan Anda menabung dengan bentuk emas. Jadi Anda bisa mulai dengan 1 gram atau dengan modal dengan tabung digital emas tadi dengan Rp300.000. Kemudian yang jadi alasan untuk kenapa kita memilih public good adalah konsepnya sederhana. Public good memiliki konsep yang sederhana, tapi istimewa. Kenapa? Ketika Anda terjun dalam public good, Anda hanya mengundang customer Anda dalam seminar. Anda konsep dasarnya adalah Anda ada edukasi. Jadi public good mengutamakan edukasi kepada setiap orang untuk menjadi seorang penjimat emas. Kemudian adalah online selama 24 jam, selama 7 hari. Jadi Anda bisa lakukan kapan saja tanpa batasan waktu. Jadi Anda bisa lakukan secara online. Kemudian adalah bersifat pribadi. Jadi berbeda dengan Anda dalam bisnis yang lain, katakanlah public good memberikan peluang pada Anda sepenuhnya, karena public good adalah Anda ada berlaku sebagai public good owner. Jadi Anda mau jalan cepat, Anda mau jalan lambat, itu semua terserahkan pada Anda. Jadi bagaimanapun silahkan, itu hak Anda sepenuhnya. Jadi Anda mau berbisnis seperti apa, Anda membangun bisnis Anda seperti apa, itu pilihan Anda. Kemudian ada fasilitas gratis buat Anda untuk membangun bisnis public good. Jadi ada dukungan semacam pelatihan dan sebagainya, ada kesempatan mentoring, semua diberikan secara gratis. Kemudian kesempatan mengembangkan diri seperti tadi pagi sampai sore tadi kita ada mini PLT yang dilakukan oleh berdasarkan G100. Jadi kesempatan Anda untuk belajar tentang WA bisnis, tentang Twitter, tentang TikTok,
tentang StreamYard, itu adalah potensi kita untuk melatih diri, mengembangkan diri kita supaya kita menjadi lebih potensi mengoperasinya lebih bagus lagi. Kemudian adalah public good memiliki variasi dan desain yang menarik, jadi beragam pilihan. Nanti apalagi nanti setelah public good pabriknya untuk pencetak emas kilangnya selesai dibangun di Cikarang nanti akan selesai, maka dipastikan akan public akan booming. Jadi kesempatan Anda yang belum bergabung bersama public good, kesempatan malam ini untuk Anda bergabung dengan public good. Jadi silakan hubungi introducer Anda, tanyakan dengan upline Anda potensi bisnis selanjutnya. Yang berikutnya, tentu semua orang yang namanya bisnis pasti membutuhkan yang namanya penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Nah, public good memberikan peluang bagi Anda untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, tadi saya cerita tentang public good, inilah kantor pusat public good yang ada di Penang, Malaysia. Kebetulan saya sudah ada 3 kali berkunjung ke kantor pusat, ke HQ public good yang ada di Penang. Anda bisa kunjungi lamannya di www.publicgoodinsight.com.my atau juga dengan di FB base-nya dengan Public Good Internasional. Jadi Anda bisa cek, bisa lihat seberapa besar ke Public Good sebetulnya. Yang katakanlah Public Good adalah perusahaan jual beli emas terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ini waktu kunjungan pertama saya di Penang, Malaysia, belum saja kesempatan bertemu dengan mentor. Itu bersama tim-tim dari Klaten. Berikutnya juga saya datang lagi ke Penang 2018 bersama tim Solo dan Surabaya, dan kemudian pada berikutnya saya 17 November juga 2019 bertemu bersama tim Solo, dan saya bertemu dengan rekan-rekan master dealer dari Malaysia. Dan inilah kantor branch Indonesia yang ada di Menara Palma. Jadi Anda bisa kunjungi kapan saja. Tentu kalau Anda ke sini, silakan Anda janjian dulu dengan staf yang bertugas. Jadi jangan sampai Anda ke situ staf pada sedang ada dinas di luar. Jadi silakan kontak staf, Anda akan mau datang, silakan bisa Anda datang. Kemudian kita kenal juga customer public good. Itu udah macam tidak semuanya ingin bisnis, tidak semuanya hanya menabung saja. Jadi ada beberapa contoh seperti sebagaimana berikut. Penyimpan emas dalam bentuk digital biasanya ini banyak diminati anak-anak muda. Maaf Bapak Bahtiar, waktunya ya? 10 menit lagi. Ini juga suaranya double. Oke. Biasanya anak-anak muda lebih nyaman menggunakan gap karena mereka bebas dari resiko. Jadi mereka bisa menyesuaikan diri dengan simpanan emas tersebut, atau juga dengan dalam bentuk fisik. Biasanya ini lebih para orang-orang tua. Saya lebih suka juga dengan simpanan fisik karena ketika saya membutuhkan dana dengan cepat, saya bisa untuk tukar, untuk gadai dan sebagainya. Kemudian kita juga menjadi seorang pebisnis sekaligus penyimpan dengan public good. Jadi ada 3 pilihan untuk Anda bisa lakukan sebagai seorang customer public good. Nah, inilah bisnis bersama public good. Apa sih yang menyebabkan kita harus sebaiknya kita bisnis bersama public good? Pertama, public good bisnisnya tanpa modal dan tanpa resiko. Karena kita hanya tukar uang kita dalam bentuk emas. Dan jadi dealer public good itu gratis. Tidak ada resiko karena emas yang kita miliki bisa kita jual, kita gadai, dan kita tetap menjadi seorang dealer. Kemudian produk public good adalah merupakan produk simpanan. Jadi bukan produk konsumtif. Jadi nilainya akan selalu stabil. Kemudian jadi kita hanya tinggal mengalihkan bentuk uang kita ke dalam bentuk emas, kita simpan, kemudian kita akan tunggu hingga berapa waktu, paling minimal 2 tahun kita akan makan, semakin lama semakin besar. Jadi kita akan simpan emas dalam waktu minimal 2 tahun akan mendapatkan keuntungan lebih maksimal lagi. Dan lagi yang ketiga adalah bisnis public good dapat diwariskan. Jadi ketika kita merasa sudah jenuh, kita sudah saatnya untuk menikmati pensiun, bisnis kita bisa diwariskan kepada anak atau cucu kita. Selanjutnya adalah dapat dijalankan secara online. Jadi ketika Anda tidak perlu repot-repot harus datang ke branch
untuk melakukan bisnis, tapi yang bisa lakukan di rumah, bisa seperti ini, bisa seminar online, sebagainya, bisa dijalankan secara online, jadi lebih fleksibel waktu Anda. Kemudian jadi tidak ada waktu khusus untuk Anda, jadi harus berangkat pagi, pulang petang, bisa lakukan kapan saja. Dan lagi berikutnya adalah bisnis Pabriko tidak memerlukan kantor, tidak membutuhkan staf, karena kantor sudah disediakan oleh Pabriko sendiri. Jadi Anda tidak membutuhkan kantor, Anda adalah diri Anda sendiri, staf Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi Pabriko hanya menjadikan staf untuk membantu Anda. Anda tidak perlu menggaji staf mereka, karena Pabriko yang membayar. Jadi Anda tinggal menjalankan bisnis Anda secara pribadi. Nah, bagaimana cara memulai bisnis Pabriko? Yang pertama adalah dengan kita memiliki VC Code. Nah, dengan menjadi member, kita akan VC Code. Jadi Anda melakukan hari ini tanyakan pada introducer Anda, saya mau mendapatkan cara VC Code, silahkan kontak introducer Anda. Kemudian berikutnya adalah dengan menjadi dealer. Menjadi dealer adalah awal Anda untuk terjun ke dalam bisnis Pabriko. Jadi bisa Anda lakukan dengan cara sebagaimana berikut. Syarat normal biasanya sekitar 100 gram hanya dalam satu kali pembelian. Atau untuk menjadi priority dealer, Anda bisa lakukan dengan 200 gram untuk satu kali pembelian, dan master dealer di Indonesia hanya dengan pembelian 1000 gram emas dalam satu kali pembelian. Atau dapat juga kemudahan ketika Anda mendapatkan promo pembelian, seperti nanti akan ada file sale, jadi Anda dapat kemudahan untuk menjadi seorang dealer. Dan dapat juga dengan cara metode rekrutmen member baru. Jadi sebagian berikut, jadi kalau Anda bisa seorang member bisa dapat 30 customer baru dalam 3 bulan berturut-turut, maka dia akan menjadi seorang dealer. Atau dapat memiliki seorang customer. Jadi Anda sudah menjadi seorang dealer. Pabriko kita dapat mendapatkan di handle support system. Jadi buat Anda yang ingin bisnis, jadi akan lebih mudah lagi. Ada dapat support dari sistem yang berikut seperti sekarang ini. Jadi Anda tidak hanya tinggal undang prospek Anda datang ke seminar Pabriko. Jadi Anda seminar edukasi Pabriko Indonesia by The Network setiap Sabtu malam. Anda bisa dengan weekly group coaching. Jadi Anda bisa bertanya langsung setiap minggu malam dengan upline MD support kita. Jadi kalau kami langsung dengan mentor saham kita, Bapak Muhammad Safi, atau dengan kita juga bisa setiap minggu malam weekly business meeting kita dengan kita banyak untuk mericas ilmu kita melatih apa yang kita butuhkan, kemudian ada mini belting di sana akan tadi pagi sampai sore tadi untuk banyak hal yang kita dapatkan dalam mengembangkan diri. Kemudian juga ada new deal orientation untuk kita memahami bagaimana cara prosedur menjadi seorang dealer dan sebagainya. Nah, ini ada tools learning buku yang sebaiknya Anda baca untuk menjadi seorang pebisnis Pabriko. Yang pertama adalah Menyikap Rahasia Pelaburan Emas. Ini adalah buku yang standar buat saya yang harus Anda baca menurut saya, karena ini banyak menyadarkan kita mindset kita tentang emas. Kemudian adalah buku Uang Mas, karya mentor kesayangan kita. Jadi kalau tadi kayak Mahfud dan Rasim, ada Uang Mas. Jadi kedua buku ini banyak sekali Anda akan memahami mindset Anda tentang emas. Jadi akan Anda, oh inilah jadi kenapa kita mesti simpan emas. Kemudian ada Misi Bebas Hutang, juga karya mentor kesayangan kita Bapak Muhammad Safi. Banyak hal dari kedua buku tersebut yang menginspirasi saya dalam menulis buku-buku saya. Kemudian adalah karya mampu kita adalah Rahasia Usaha Mas. Jadi di dalam buku ini kita dibahas tentang banyak hal tentang cerita-cerita dari para master yang sukses, banyak dibahas di sini bagaimana mereka langkah-langkah mereka tempuh. Dan ini adalah dua buku saya, Langkah Mudah Emas, yang bisa Anda peroleh Anda di Indonesia, dan ini adalah Kaya dengan Emas. Jadi kalau keempat buku tersebut menggunakan bahasa Melayu, kedua buku saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan kedua buku saya tersebut bisa dapat Anda peroleh di PG Mall Indonesia. Jadi silahkan cek di PG Mall Indonesia, dapatkan buku tersebut, atau hubungi Ibu Fitri Simerianti dengan nomor 62815 7893500, atau dengan saya di 62857 2528 5758. Jadi silakan bagi Anda yang saya sarankan Anda banyak baca buku ini. Berikutnya, sudah waktunya buat Anda untuk segera take action, jangan tunda-tunda lagi. Sudah saatnya untuk Anda bergabung bersama Pabriko. Nah, ini adalah media sosial saya. Silahkan
Anda kunjungi, Anda bisa lihat postingan-postingan saya di Facebook atau di fanpage saya. Anda bisa kunjungi Instagram, di Twitter saya. Anda juga bisa lihat artikel-artikel yang sudah saya tulis di Kompasiana, kemudian Anda bisa lihat di website, di blog kami di publicindonesia.com dan bggg100indonesia.com, dan juga ada YouTube kami. Silahkan Anda kunjungi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan waktu pada MC. Terima kasih Pak Bahtiar untuk pemaparannya, materi yang sungguh sangat bagus dan menarik sekali hari ini. Jadi bagaimana kita memilih menyimpan antara uang dan menyimpan emas, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi apakah semua tergantung dengan kenyamanan Anda semuanya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bahtiar bahwa kelebihan dari menyimpan emas adalah terhindar dari sifat boros kita, nilai kebocoran, juga menyelamatkan kekayaan kita dari kondisi terjadinya inflasi yang pasti akan terjadi. Benar begitu ya Pak Bahtiar ya? Ya betul, simpan emas lebih aman, lebih nyaman ketika ada terjadi guncangan ekonomi atau inflasi atau sebagainya. Jadi yang kita perpahami ada inflasi itu pasti terjadi. Jadi tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi jangan sampai kekayaan kita tergerus karena inflasi. Itu. Oh, ini ada soalan Pak Bahtiar, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tadi. Jadi pertanyaan pertama tadi Pak Bahtiar sempat menyebut kata PG code. Nah, PG code itu fungsinya untuk apa, Pak Bahtiar ya? Tolong dijelaskan. Kan tadi Pak Bahtiar menjelaskan untuk bergabung menjadi customer atau dealer atau apa tadi Pak Bahtiar jelaskan tadi adalah harus mempunyai mendapatkan PG code. Nah, tolong dijelaskan PG code itu apa? PG code merupakan suatu nomor keanggotaan, nomor member. Jadi nomor yang satu orang memiliki satu PG code. Jadi digunakan ketika kita bisa mengundang prospek kita, mengundang calon customer kita dengan menggunakan PG code. Jadi kita katakan umpamanya saya ada seminar di Malaysia. Jadi saya minta ada undangan, saya katakan, oh kamu datang aja ke seminar tersebut. Nanti kalau ditanya, saya gunakan nama saya Bahtiar, PG code saya sekian. Jadi gunakan sebagai identitas saya di dalam public good. Jadi memudahkan saya untuk membangun bisnis saya. Tidak perlu saya harus ada di Klaten, tapi saya bisa lakukan di mana saja dengan menggunakan PG code tersebut. Jadi memudahkan kita ketika kita ke depannya, karena saya yakin saya percaya public good ini akan go Asia. Jadi kalau kita hanya tanpa PG code kita akan kesulitan. Jadi kenapa dalam bisnis public good PG code adalah nyawa seorang customer. Oh, jadi PG code itu fungsinya seperti nomor identitas diri kita di public good itu ya Pak Bahtiar ya? Iya betul. Jadi identitas kita seperti kalau kita ada ID card, yaitu semacam ID card kita, nomor ID card kita. Jadi fungsinya sangat penting sekali buat seorang customer, seorang member public good untuk membangun bisnis. Begitu. Tadi Pak Bahtiar juga sudah menjelaskan tadi ada yang menanyakan ini tentang investasi evergreen. Berarti emas ini bisa jadi sebuah investasi. Nah, yang evergreen ini yang ditanyakan Pak Bahtiar. Tolong jelaskan sekali lagi. Jadi dibandingkan dengan aset keuangan yang lainnya, jadi kita emas itu lebih aman, lebih nyaman. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi seumpama seperti ini. Ketika terjadi guncangan suatu contoh beberapa tahun yang lalu kita terjadi guncangan politik, guncangan ekonomi yang meruntuhkan pemerintahan zaman di era pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu. Mereka yang menyimpan emas, mereka tetap tenang, mereka tetap positif karena mereka aman. Berbeda dengan mereka yang menyimpan uang, mereka tiba-tiba nilainya anjlok. Indonesia mengalami devaluasi rupiah besar-besaran hingga hampir sekitar 600% waktu itu. Jadi kita benar-benar terpuruk. Harga emas yang waktu itu hanya bermula dari 27.000 melonjak sampai hampir 250.000. Jadi sudah di luar logika pada waktu itu. Jadi itu kenapa emas evergreen dibandingkan dengan aset keuangan yang lain. Jadi kalau ada krisis moneter, ada guncangan ekonomi, emas lah paling aman. Jadi saya sarankan Anda memiliki 10% minimal lah dari kekayaan Anda dalam bentuk emas. Itu lebih akan menjaga keamanan Anda.
Pertanyaan terakhir Pak Bahtiar, ini dari Ibu Ambar Winarti ini yang ada di room Zoom kita. Pertanyaan adalah apa bedanya emas dengan dinar? Ini ada rekan kita yang belum paham ini Pak Bahtiar, tolong dijelaskan. Dinar itu adalah emas ya, jadi dalam bentuk koin. Kalau dinar yang ada di Public Good adalah berupa emas dengan kadar 24 karat dengan berat 4,25 gram. Jadi dinar adalah emas. Jadi kalau kita di zaman Rasulullah kita kenal dinar sebagai mata uang. Jadi pada waktu di minggu yang lalu saya pernah bahas tentang tersebut. Jadi kenapa Rasulullah menetapkan dinar pada waktu itu adalah ketika mengacu banyak waktu itu digunakan sebagai mata uang adalah dari juga dibahas oleh Sukor waktu itu dari mata uang Romawi dan Persia. Jadi waktu itu kemudian Rasulullah menetapkan emasnya sebagai waktu ditimbang dengan 72 gandum sederhana. Jadi beratnya bagaimana menakar koin emas tersebut dengan 72 gandum waktu oleh sahabat beliau dicetak. Kemudian di zaman pembinaan berikutnya itu kemudian ada kata hamdalah dan Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi dinar itu adalah emas. Jadi koin emas ya kata saudara seperti itu. Ada lagi? Jadi kalau ditanya manakah yang lebih untung, ya sama aja ya Pak Bahtiar. Sama saja. Jadi karena itu juga memang emas. dinar itu emas itu ya beratnya kurang lebih sekitar 4,25 gram ya. 4,25 gram. Ini 24 karat khusus untuk Public Good ya Pak Bahtiar ya. Khusus Public Good 24 karat, betul. Oke, terima kasih Pak Bahtiar untuk pemaparannya malam ini. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari Bapak Bahtiar. Juga ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bahtiar. Dan yang terakhir tadi bahwa Public Good, simpanan di Public Good itu terdapat potensi bisnis. Nah, potensi bisnis yang bagaimana tadi sudah dijelaskan, Anda harus menjadi dealer dulu. Nah, potensi bisnis yang ada di Public Good otomatis potensi bisnis yang syariah. Gitu. Untuk lebih jelasnya nanti silakan saksikan di seminar berikutnya. Nah, acara berikutnya adalah ini akan ada testimoni dari rekan saya, sahabat saya. Beliau adalah seorang ASN, aparatur sipil negara yang juga seorang dealer Public Good, juga bergabung dengan Public Good dari awal 2018. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, Ibu Dita, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Muhammad Zulkifli Safi, atas bimbingan dan atas pengenalan Public Good kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dita Gama Rahmawati, saya dealer Public Good Indonesia. Nomor biji code saya 00154633, introducer saya Ibu Resi Merianti. Aktivitas saya sebagai ASN di lembaga pemerintahan. Di sini mengapa saya memilih emas? Karena emas menurut saya itu sama dengan berhemat. Karena uang kalau saya simpan, maka yang timbul akan ada naluri membelanjakan pada saat di waktu-waktu ada semacam seperti great sale atau semacam diskon besar-besaran. Maka karena saya menyimpan uang, pasti ada keinginan untuk membelanjakan entah itu barang mungkin yang saya kurang begitu memerlukan, tapi karena tergoda dengan harga yang lebih murah, jadi mungkin akibatnya uang saya berkurang. Berbeda dengan kalau saya menyimpan emas, saya tidak ada godaan untuk membelikan, untuk menjual emas saya hanya untuk membelikan barang sesuatu atau apapun. Jadi uang saya aman. Justru yang ada, justru saya ketika saya memiliki rezeki lebih atau saya punya uang lebih, yang ada keinginan saya membeli lagi emas dan membeli lagi seperti itu. Jadi menyimpan emas itu menurut saya menyelamatkan
keuangan saya. Dan emas itu harganya selalu naik. Jadi saya pernah membeli emas pada waktu saya masih kecil dulu, saya menabung uang, saya membeli emas waktu itu saya pernah membeli seharga 11.000. Siapa yang menyangka sekarang ini harga emas sudah mencapai ratusan ribu, bahkan mencapai 1 juta atau bahkan bisa lebih. Pada waktu saya bergabung di Pabrigol tahun 2018, saya berbarengan dengan Ibu Dian. Waktu itu saya membeli emas seharga masih 600-an ribu. Belum lama ini saya menjual emas saya karena saya membutuhkan untuk biaya pendidikan anak saya. Saya menjual emas itu harga emas sudah mencapai sekitar 1 juta. Jadi intinya saya untung sekitar 400-an ribu. Menyenangkan bagi saya. Karena waktu itu masih murah. Mungkin sekarang ini emas sudah harganya mulai melambung. Dan emas itu bisa saya jual kapan saja. Pada waktu saya membutuhkan, seperti kemarin saya membutuhkan untuk dana pendidikan untuk anak saya. Emas saya jual bisa dengan cepat dan mudah. Emas dari PG itu saya suka karena bentuknya batangan, emas murni, karena saya kurang begitu menyukai bentuk perhiasan, di mana perhiasan saya membutuhkan tempat yang khusus untuk menyimpan agar lebih aman. Kalau dari emas yang batangan dari PG, saya hanya membutuhkan dompet saja yang mungkin orang tidak menyangka itu kalau isinya emas. Mengapa saya milih PG? Karena PG merupakan perusahaan emas terbesar dan perusahaan emas yang memiliki museum emas yang lengkap. Di mana saya sendiri sudah pernah mengunjungi museum tersebut di Pineng. Di PG juga ada program membeli emas dengan cara mencicil atau IPP. Itu menurut saya sangat menguntungkan karena ketika saya ingin membeli emas misal 10 gram itu membutuhkan uang yang lumayan banyak, tapi di PG saya bisa membelinya dengan cara mencicil dan dengan harga yang flat. Jadi meskipun harga emas itu naik, saya tetap mendapatkan harga yang flat, jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan itu. Bu Dita, kemudian ya Bu Dita tadi Anda mengatakan bahwa sempat ke PG Museum di Pineng. Boleh dijelaskan lebih jelas lagi tadi apa pengalaman Anda ketika berkunjung ke Pineng Malaysia itu untuk datang ke PG Museumnya itu memang di sana yang menarik apa sehingga Anda harus pergi ke sana? Saya ke sana itu waktu itu kita ikut program Golden Tour. Jadi kita di sana mengunjungi museum itu, di dalamnya juga ada miniatur semacam pertambangan. Jadi di sana kita juga bisa tahu bagaimana cara peleburan emas, bagaimana cara mencetak emas, dan di sana juga ada semacam miniatur pendulangan emas, di mana di situ disediakan juga biji-biji emas yang masih dalam air, kita bisa mendulang, dan kalau menemukan biji emas kita boleh membawanya pulang. Tapi mungkin saya kurang beruntung karena waktu itu antriannya banyak yang mengantri, kita mau mendulang lebih lama lagi. Saya belum menemukan, tapi ada banyak yang waktu itu juga menemukan biji emas dan dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Mungkin lain waktu kalau saya berkunjung lagi, saya bertekad saya mau mendulang lebih lama lagi untuk menemukan biji emas yang bisa saya bawa pulang untuk kenang-kenangan seperti itu. Satu lagi pertanyaan Bu Dita. Ya. Anda sudah bergabung dengan PG dari 2018, berarti Anda sudah pernah merasakan seminar offline, datang ke suatu seminar. Nah, ketika datang ke seminar offline biasanya ada pembagian lucky draw. Pernahkah Anda mendapatkan lucky draw dari seminar tersebut? Alhamdulillah, saya itu pernah 3 kali mendapatkan lucky draw dan saya benar-benar jadi kayak ketagihan kalau untuk ada seminar lagi, saya ingin datang lagi, saya bisa berharap saya mendapatkan lucky draw di situ. Jadi kejutan-kejutan yang tak terduga kalau
saya mendatangi seminar itu mungkin bukan hanya lucky draw yang menarik itu bagi saya, karena selain itu juga ilmu-ilmu yang saya dapat, juga door prize-nya juga saya juga ada yang saya dapat, dan itu menurut saya jarang kalau seminar-seminar yang menyediakan lucky draw yang menurut saya emas loh ini, dan kita bisa dapat secara gratis. Kita ikut seminar nggak bayar sepeser pun, bahkan kita bisa kalau beruntung dapat lucky draw bawa pulang emas, itu menurut saya luar biasa. Ya, rezeki nggak kemana ya Bu Dita ya? Iya, betul. Baik, terima kasih testimoninya Ibu Dita. Semoga Yeah. semakin berjaya, semakin rajin menabung emasnya ya Bu Dita ya. Amin. Makasih Mbak, waktu Ya. yang diberikan pada saya, Oke, waktu dan tempat terima saya kasih kembalikan Bu Mbak. Dita. Kemudian. Oke, selanjutnya tadi sudah ada cerita yang cukup menarik dan obrolan singkat saya dengan Ibu Dita. Bagaimana dia sharing pengalamannya, mengapa memilih emas, dan juga mengapa beliau memilih public good sebagai tempat untuk menyimpan emas. Dari mulai yang bisa dicicil dengan per bulan dibayarkan selama beberapa kali, juga menabung dengan gap atau per bulannya dia dalam nominal uang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk emas gitu. Itu pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bu Dita. Terima kasih Bu Dita. Berikutnya ini yang ditunggu-tunggu. 1 Mei itu adalah awal bulan. Awal bulan biasanya Mbak Tresna dari staf public good ini akan mengeluarkan promo-promo yang sangat menarik. Nah, promo apakah ini? Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, silakan Mbak Tresna. Waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dian, Bu Dian untuk waktunya. Nah, PJ Lover semua, oke, selamat malam semuanya, baik dari Jihanrit yang sudah luar biasa konsisten setiap minggunya. Nah, kita masuk saja langsung yang ditunggu-tunggu ya, harga fire sales pastinya. PJ Lovers boleh lihat di layar yang akan dibantu oleh Mas Bagas. Ya, untuk 1 dinar, wah ini sepertinya yang kita tunggu-tunggu ya, karena harga memang sedang ada kenaikan sedikit, tapi sekarang turun lagi, sudah lumayan ya, kemarin sudah hampir tembus di 3,9, jadi seminggu kemarin via Public Gold itu bazar di Jakarta, dan harga fire sales bazar itu lumayan tinggi. Dan sekarang kesempatannya awal bulan, fire sales-nya juga cantik ya, 1 dinar hanya di 3.822.000, dan pastinya bisa sampai 10 kali atau 10 bulan pembayaran ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar, Bu Dita, kemudian juga tadi ada Bu Dian ya. Kalau public gold bisa bayar sampai 10 bulan atau 10 kali, tidak ada tambahan. Oke, selanjutnya 10 gram juga ya. Nah, kemarin 9.100.000 customer saya ada yang beli, tapi sebenarnya harga emas ini tidak menjadi patokan ya. Kalau PJ Lover sudah siap dananya boleh. Nah, ini di 8.913.000. 50 gram ada di 44.152.000. 100 gram ada di 87.867.000. Boleh ditulis, boleh di capture atau difotokan ya harganya. Kalau mau log boleh WhatsApp sampai Senin pagi jam 8. Kalau ada kendala atau misalnya masalah nih, apa jauh ke ATM atau belum sempat, boleh di WhatsApp saja ya kendalanya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, pastinya harga ini sudah cantik sekali. Dan silahkan kalau mau di-keep boleh WhatsApp nomor saya, Tresna, atau introducer PJ Lover semua ya. Oke, introducer itu apa? Introducer adalah orang yang mengenalkan public gold kepada PJ Lover semua. Nah, oke, lanjut. Mas Bagas. Nah, promo di bulan ini masih sama. Nanti kalau ada update lagi, saya kabarkan. Sejauh ini saya baru dapat infonya masih sama ya. Nah, jadi yang kemarin ketinggalan tidak perlu khawatir karena masih bisa dengan 20 gram sudah bisa menjadi dealer atau customer benefit public gold. Jadi PJ Lovers beli emas dapat cashback emas lagi ya. Nah, selanjutnya premium customer juga sama, 40 gram saja. Kemarin ada beberapa yang upgrade ya.
memaksimalkan promo ini luar biasa. Yang belum atau yang sudah menimbang-nimbang masih maju mundur, nah boleh dimantapkan ya karena promonya masih ada nih. Boleh WhatsApp saja ke saya, ke staf Public Gold ataupun ke dealer PJ Lover semua ya. Nah, atau buat panteng-panteng harga bisa klik dulu website kita ada di publicgold.co.id atau dicek di Instagram kita juga Facebook @publicgoldindonesia. Ini ada nomor WhatsApp-nya, silakan bisa hubungi, juga bisa bayar sampai 10 kali ya. Jadi PJ Lover cukup bayar pembayaran pertama itu sudah otomatis bisa mendapatkan emasnya seperti itu ya. Maksud saya bisa mendapatkan cashback emasnya dengan menjadi dealer. Kalau emasnya didapat di akhir setelah pembayarannya lunas atau pembayaran 10 kali ya, tapi tidak terpatok 10 kali. Misalnya PJ Lovers mau pelunasan di depan boleh juga ya, karena tidak ada denda atau penalti dari Public Gold. Wah, tentunya sangat mudah ya. Atau Public Gold di sini berusaha untuk memberikan kemudahan kepada PJ Lovers semua dalam memiliki emas. Seperti itu ya. Kalau mau tanya-tanya soal customer benefit atau dealer, bagaimana kira-kira benefit atau manfaatnya ya, pastinya tidak hanya cashback, PJ Lover semua juga bisa mendapatkan jejaring atau kelompok yang hebat ya. Salah satunya seperti G100 ini yang konsisten mengembangkan diri, jadi tidak hanya mengambil benefitnya, tapi juga fokus pada pengembangan diri PJ Lover semua ya. Oke, boleh WhatsApp saja. Lanjut, kita lihat lucky draw. Nah, oke PJ Lover, selamat yang mendapatkan lucky draw. Jadi memang kami menyediakan voucher ini supaya memudahkan PJ Lover semua dan menggratiskan biaya cetaknya ya. Jadi harganya yang di website itu nanti sudahnya cukup pakai voucher ini saja. Misalnya PJ Lovers mau lihat dulu harga atau mau pembelian setelah fire sales tadi. Nah, bisa dipakai untuk vouchernya ya. Selamat saya ucapkan. Sekali lagi, oke, ini untuk yang Rp30.000 minimal pembelian 1 dinar dan bisa dipakai untuk emas di atas yang 1 dinar juga 10 gram dan seterusnya. Boleh diklaim ke saya vouchernya, nanti WhatsApp saya emailnya dan saya akan kirimkan ya vouchernya. Nah, yang kemarin yang misalnya sudah dapat email atau vouchernya, tapi ternyata email belum sampai, boleh WhatsApp lagi ya, karena ada beberapa yang trouble, tapi boleh dikonfirmasi ke saya, seperti itu. Next, yang 50.000 ada siapa yang dapat? Nah, Bu Susi juga Bu Munirah. Oke, luar biasa. Saya ucapkan selamat ya, karena ini berlaku sampai akhir Mei. Waktunya masih sangat panjang. Wah, boleh dipakai untuk prospeknya juga. Jadi ini voucher ya. Saya mau infokan hanya berlaku untuk pembelian produk di Indonesia ya. Oke, boleh nanti misalnya mau pakai, misalnya ada dealer Malaysia yang dapat voucher ini bisa diklaim, baik itu untuk pembelian pribadi, yang pasti produknya produk Public Gold Indonesia ya. Sementara ini belum bisa dipakai untuk di branch lain, karena ini khusus untuk Public Gold Indonesia atau branch Public Gold. Oh ya, PJ Lovers, sebagai info saja, jadi transaksi Public Gold itu tidak mengenal batas ya. PJ Lovers semua tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Bahtiar, Bu Dian, Bu Dita, jadi PJ Lovers semua bisa melihat atau melakukan transaksi antar negara, baik itu mencairkan atau menyimpan gap itu sendiri ya. Pembelian emas pun sama, misalnya PJ Lovers sedang ada di Malaysia dan ingin membeli emas Public Gold Malaysia, itu juga boleh. Sebaliknya juga sama ya, PJ Lovers yang mau punya koleksi batik cantik atau dinar khas Indonesia boleh sekali ya. Vouchernya bisa dipakai, produknya khusus Indonesia. Untuk gap sama juga, IPP semua sama, jadi banyak juga dealer Malaysia yang bertanya kepada saya soal program IPP ya. Wah, luar biasa kan? Dari mana lagi usaha atau bisnis yang bisa menjangkau tanpa perlu modal dan pastinya akan dibantu untuk pengiriman juga pemprosesannya ya. Nanti informasi lebih lanjut baik untuk
registrasi PG Code atau informasi promo boleh WhatsApp saja. Oke, PG Lover semua, sekian Lucky Draw ini, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan promo-promo menarik lainnya ya. Nah, jangan Ibu sampai Dita, kelewatan Ibu, karena mohon maaf, setiap Mbak promo Tresna. bisa ini ya, berubah-ubah. Oke, terima kasih Bu Dian. Mbak Tresna, ini ada pertanyaan Mbak Tresna. Oke, Ada gimana Bu beberapa Dian? customer yang kemarin menyaksikan juga live-nya, sudah mendapatkan beberapa kali lucky draw voucher ini, tapi beliau lupa untuk meng-capture atau tapi menurut ingatannya adalah sudah 2 atau 3 kali mendapatkan itu. Bagaimana ya dia ingin mengklaim vouchernya itu, Bu Mbak Tresna? Oke, oke PG Lover semua yang sempat dapat voucher tapi tidak ingat seperti itu ya, atau sudah lewat, boleh kira-kira di WhatsApp saja ke saya masih ada data atau PowerPoint-nya ya di setiap minggunya, tidak apa-apa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi sebaiknya PG Lovers misalnya setiap habis live dan merasa mendapatkan voucher lucky draw-nya, boleh diklaim ya, misalnya kirim email besok atau lusa itu tidak apa-apa, WhatsApp saja dulu Mbak saya dapat voucher, jadi tidak kelupaan. Tapi sebaiknya kalau misalnya sudah dapat, setelah live bisa dikonfirmasi atau besoknya ya, kirimkan emailnya jadi tidak terlewat seperti itu. Karena memang sistemnya yang dikirim adalah yang memberikan alamat email seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi boleh saja WhatsApp, nanti akan dibantu. Seperti itu, Ibu Dian. Oke, sudah cukup membantu Mbak Tresna. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sehat terus semua. Baik, itu tadi informasi dari Mbak Tresna bahwa siapapun yang tadi mendapatkan lucky draw boleh segera menghubungi Mbak Tresna untuk mendapatkan email atau dikirimkan vouchernya melalui email atau melalui WA-nya. Jadi, nah, demikianlah seminar G100 Public Good malam hari ini. Jadi terima kasih untuk semua yang hadir, semua yang menyaksikan, juga tim-tim yang ada di belakang layar, ada Bapak Bahtia, terima kasih untuk sharing ilmunya, juga Ibu Dita, terima kasih untuk sharing pengalamannya, juga technical meetingnya Mas Bagas dan Ibu Resi, terima kasih, juga semua dukungan rekan-rekan PG Lover semuanya. Mohon maaf juga ada salah-salah kata, saya juga berharap ibadah puasa, rekan-rekan semua tetap lancar, tetap ibadahnya tetap maksimal. Jadi sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi saya juga masih punya pantun. Jadi pantun saya hari ini adalah hobi makan dan jalan-jalan paling asik di hari Ahad. Sisihkan uang untuk simpan emas pasti di Public Good. Assalamualaikum, sampai jumpa.